praktikum Biokimia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Siti Soleha dari Biologi B semester 7. Saya Rani Rahmawati dari kelas Biologi C semester 5. Saya Mirnawati dari kelas Biologi B semester 5. Saya Siti Nurdiana dari Biologi B semester 5. Let's check it out. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum berikutnya, yaitu acara praktikum tentang karbohidrat. Nah, adapun tujuan acara praktikum kali ini yang pertama yaitu untuk memahami sifat-sifat kimia karbohidrat dan untuk menemukan macam karbohidrat dalam sampel bahan alam. Bahan yang digunakan dalam acara praktikum kali ini ada bahan alami, yaitu berupa buah-buahan yang bisa kalian temui di sekitar rumah kalian, dan juga karbohidrat sintesis yang ada di laboratorium. Nah, pada uji karbohidrat ini terdiri dari beberapa tes, yakni yang pertama tes Molis, yang kedua tes Barfoot, yang ketiga tes Benedict, yang keempat ada tes Seliwanov, yang kelima ada tes fermentasi, dan yang keenam yaitu ada tes iodium. Seperti biasa, pada acara praktikum karbohidrat kali ini, kalian hanya melakukan beberapa uji. Uji yang dapat kalian lakukan di rumah terdapat dua. Yang pertama, uji fermentasi dan juga uji iodium. Untuk uji fermentasi ini, kalian bisa menggunakan ragi untuk pembuatan tape. Kemudian, untuk uji yang iodium, kalian bisa menggunakan bahan gantinya atau sampel ujinya adalah iodium atau betadine. Sedangkan untuk bahan-bahan sampel buah atau bahan alami yang dapat kalian gunakan itu bisa mencari dari buah-buahan. Usahakan buah-buahan yang kalian ujikan itu sama dengan apa yang kami uji di laboratorium. Kemudian untuk yang sampel sintesisnya kalian tidak perlu menggunakan bahan tersebut. Jadi hanya terdapat 6 bahan dengan 2 tes uji, yaitu tes fermentasi dan tes iodium. Let's check it out. Uji yang pertama dari uji karbohidrat adalah uji Molis. Pada uji Molis, kita membutuhkan 9 tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan pereaksi Molis. Dari ke-9 tabung reaksi ini, kita akan memasukkan masing-masing sampel sebanyak 2 mili, di mana 6 sampel merupakan sampel buah dan 3 sampel merupakan sampel sintesis. Setelah masing-masing sampel sudah ada di tabung reaksi, kita akan memasukkan 2 tetes pereaksi Molis ke dalam tiap-tiap tabung reaksi. Nah, setelah ditetesi pereaksi Molis, kita akan menambahkan HCl pekat. HCl pekat ini adanya di lemari asam. Pertama, kita nyalakan dulu lemari asamnya. Nah, kemudian buka hingga sedada. Tambahkan 2 mili HCl pekat ke dalam masing-masing tabung. Nah, ini adalah sampel yang telah ditetesi dengan pereaksi Molis dan juga diberi HCl pekat. Bisa dilihat, ini adalah uji positif dari pereaksi Molis. Uji yang kedua adalah uji iodium, di mana dalam uji ini kita membutuhkan 9 tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan pereaksi iodium. Pada masing-masing tabung reaksi diisi dengan 1 mili sampel. Nah, setelah itu ditetesi dengan 1 mili iodium. 6 tabung reaksi diisi dengan sampel buah-buahan dan 3 diisi dengan sampel sintesis. Ini adalah uji dari pereaksi iodium. Uji positif dari uji iodium adalah berubah warna menjadi coklat kehitaman, biru kehitaman,
atau hitam. Nah, pada uji kali ini yang positif adalah sampel X, di mana sampel X ini merupakan sampel sintesis dari laboratorium. Silakan kalian cari tahu mengenai sampel X ini. Kemudian pada larutan yang tidak teruji positif, dia tidak akan berubah warna atau hanya mengikuti warna yodiumnya saja. Uji yang selanjutnya yaitu uji Barfoot, di mana dalam uji Barfoot ini kita hanya membutuhkan 6 tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan reaksi Barfoot. Kenapa hanya 6? Karena kita tidak menguji sampel sintesis dari laboratorium, kita hanya menguji buah-buahan saja. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 1 mili sampel. Setelah itu diteteskan dengan reaksi Barfoot sebanyak 2 mili. Nah, ini adalah sampel yang telah ditetesi reaksi Barfoot sebelum dipanaskan. Silahkan amati. Setelah itu, panaskan di dalam air selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, angkat dan amati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah dipanaskan. Uji yang selanjutnya adalah uji fermentasi. Pada uji kali ini kita membutuhkan 6 tabung reaksi, rak tabung reaksi, spatula, dan juga ragi. Masing-masing tabung reaksi akan diisi 1 mili sampel buah-buahan dan 1 sendok ragi. Nah, setelah diisi dengan 1 mili buah-buahan, kita masukkan 1 sendok ragi ke masing-masing tabung reaksinya. Pada uji fermentasi ini, kalian harus mendiamkan sampel selama 1 kali 24 jam. Jadi pengamatan bisa dilakukan setelah 1 kali 24 jam ya. Nah, uji selanjutnya adalah uji Seliwanov. Pada uji kali ini, kita membutuhkan 6 tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan reaksi Seliwanov. Masing-masing tabung reaksi akan kita isi dengan 2 tetes sampel. Sampel yang digunakan adalah sampel buah-buahan. Nah, setelah diisi dengan sampel buah-buahan, kita akan menambahkan 2 mili reaksi Seliwanov. Kalian bisa amati bagaimana sampel setelah ditambahkan Seliwanov dan sebelum dipanaskan. Kita panaskan sampel kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, ini adalah hasilnya. Silahkan amati sebelum dan sesudah pemanasan dilakukan. Bagaimana hasilnya? Uji yang terakhir yaitu uji Benedict, di mana kita membutuhkan 9 tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan reaksi Benedict. 6 tabung reaksi akan diisi dengan 3 tetes sampel buah dan 3 tabung reaksi diisi dengan 3 tetes sampel sintesis. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2 mili reaksi Benedict. Ini adalah sampel yang telah ditetesi reaksi Benedict dan belum dipanaskan. Silakan amati. Kemudian, ini adalah sampel Benedict yang telah dipanaskan
Selamat datang di acara praktikum yang keempat, yaitu mengenai uji elementer protein. Berikut alat dan bahannya. Uji yang pertama dilakukan dalam uji elementer protein adalah uji keberadaan atom CHO. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu alat dan bahan yang akan digunakan dalam uji ini. Yang pertama, ada gelas porselen, kemudian ada kaca preparat, penjepit, bunsen, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan ada albumin, gelatin, dan glukosa. Masing-masing bahan akan digunakan sebanyak 1 mili. Ingat ya, 1 mili itu sama dengan 20 tetes jika menggunakan pipet tetes. Nah, kita akan masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas porselen. Kita teteskan bahan secara perlahan sampai 20 tetes atau setara dengan 1 mili. Langkah selanjutnya setelah kita memasukkan bahan ke dalam masing-masing gelas porselen adalah membakarnya di atas bunsen. Kita bakar selama 1 menit dan ingat, gelas porselennya ditutup menggunakan kaca preparat. Bahan pertama yang kita bakar adalah albumin. Kita amati kaca preparat sebelum dan sesudah dilakukan pembakaran. Setelah itu, kita lihat bagian dalam dari gelas porselen. Diamati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pembakaran. Kemudian, kita baui bagaimana bau dari albumin ini sebelum dan sesudah pembakaran. Bahan selanjutnya yang akan dipanaskan adalah glukosa. Setelah dipanaskan selama 1 menit, kita amati perubahan yang terjadi. Pertama, kita amati pada kaca preparat. Apa yang terjadi sebelum dan sesudah pembakaran. Kemudian kita lihat bagian dalamnya, apakah ada perubahan. Lalu jangan lupa baui glukosa sebelum dan sesudah dibakar. Bahan terakhir yang akan kita panaskan pada uji keberadaan atom CHO adalah gelatin. Dipanaskan selama 1 menit, kemudian amati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pembakaran. Halo semuanya, langkah kedua dari uji elementer protein adalah uji keberadaan atom nitrogen atau atom N. Sebelum itu, mari kita lihat dulu bahannya. Di sini ada albumin, kemudian gelatin, glukosa, dan juga NaOH 10%. Pertama, mari kita masukkan albumin ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mili yang dicampurkan dengan NaOH 10% sebanyak 1 mili. Kemudian panaskan. Ulangi langkah sebelumnya pada gelatin juga glukosa. Setiap bahan dipanaskannya selama 3 menit ya. Nah, ini adalah hasil masing-masing bahan setelah dipanaskan. Bisa dilihat perbedaannya, ini albumin setelah dipanaskan. Kemudian ini glukosa setelah dipanaskan. Dan gelatin setelah dipanaskan. Setelah itu, kita akan mengukur pH dari masing-masing bahan.
Kita cocokkan dengan pH indikator. Ini adalah pH dari albumin. Ulangi pada setiap bahan. Ini adalah pH dari glukosa. Dan yang terakhir, pH dari gelatin. Uji yang ketiga adalah uji keberadaan atom sulfur. Ini adalah bahan yang akan digunakan. Langkah pertama, masukkan albumin ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mili. Kemudian, ditambahkan dengan NaOH 10% 1 mili. Setelah itu, tambahkan 4 tetes PB asetat. Ulangi langkah sebelumnya pada gelatin dan juga glukosa. Setelah langkah tersebut selesai, kita akan mencampurkan masing-masing bahan dengan 4 tetes HCl pekat. HCl pekat ini ada di lemari asam, jadi ketika kita ingin mengambil HCl pekat, harus di dalam lemari asam. Nah, ini adalah sampel setelah diberi HCl pekat. Oke teman-teman, itu adalah langkah praktikum yang dapat kalian lakukan di laboratorium apabila acara praktikumnya tidak dilakukan secara daring. Untuk itu, karena acara praktikum kali ini dilakukan secara daring, kalian juga bisa melakukannya di rumah, yaitu uji elementer protein yang sederhana. Salah satu uji yang dapat kalian lakukan yaitu uji keberadaan atom C, atom N, dan atom O. Nah, kalian membutuhkan dua bahan saja, yaitu yang pertama ada albumin dan yang kedua ada gelatin, sesuai takaran yang sudah kita jelaskan pada praktikum yang tadi di video yang sebelumnya. Nah, nanti masing-masing ini kalian lakukan, boleh kalian lakukan menggunakan alat-alat yang ada di rumah kalian sendiri. Misalkan kalian untuk membakar albumin atau gelatin, ini kalian bisa menggunakan wadah yang berbahan kaca. Kemudian kalian bisa memanaskannya di memakai lilin ya. Kemudian untuk itu hasil pengamatannya, kalian amati hasil pengamatan dari acara praktikum yang kami telah lakukan di laboratorium dan acara praktikum yang telah kalian lakukan, sehingga nanti pada hasil pengamatan dan pada pembahasan kalian bisa mengkombinasikan bagaimana perbedaan di antara keduanya. Setelah kalian melakukan uji elementer protein, ada uji lanjut protein yang harus kalian cari tahu melalui studi literatur atau kajian literatur. Adapun tujuan dari uji lanjut protein ini, yang pertama adalah untuk dapat memahami protein dari segi kimia. Yang kedua adalah untuk siap dihadapkan dengan gejala-gejala percobaan protein, praktikan sebagai gizi minded. Dan yang ketiga, untuk dapat terampil melakukan percobaan protein. Adapun tes yang harus dilakukan pada uji lanjut protein ini ada 9. Yang pertama ada tes diuret, tes PB asetat untuk sulfur labil, tes ninhidrin, sampel protein, nilon, timbal asetat, pengendapan dengan logam-logam, Helier, dan koagulasi. Dari tes-tes ini kalian cari tahu reaksi apa yang digunakan, apa tujuan dari reaksinya, bagaimana hasil reaksinya, dan perubahan dari tes yang dilakukan. Kalian boleh mencari dari buku, jurnal, atau artikel-artikel ilmiah lainnya. Tidak perlu ditulis hasil pengamatannya.
kalian cukup membahas di pembahasan laporan kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di acara praktikum yang akan datang. Stay safe ya, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum.